pada pagi hari ini kita akan terus berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau Allah sudah ridho kepada kita semuanya, insyaallah kita bisa bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya persilakan untuk Ustaz membicara. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, dan anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas qudrah dan iradah Allah, atas rahmat dan inayah Allah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan fiqhul hadis yang dinilai oleh sebagian ulama ini adalah hadis yang ikhtilaf, berbeda pemahamannya di kalangan para ulama, atau bisa juga masuk kategori hadis muskilah, hadis yang agak sulit dipahami, yaitu tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan innal mayyita yu'adzabu bibukai ahli, bahwa sesungguhnya mayit itu akan disiksa karena tangisan keluarganya. Dari hadis ini ada yang memahami secara tekstual bahwa secara mutlak kalau ada orang yang meninggal dunia lalu ditangisi oleh keluarganya, maka si mayit itu akan disiksa. Makanya kita sering melihat barangkali ya, ketika ada yang meninggal dunia terus keluarganya merangkul, mencium sambil nangis, itu biasanya oleh para tokoh-tokoh yang ada di situ suka ditarik. Jangan begitu, jangan begitu. Kasihan mayit. Awas itu air mata kena ke jenazah. Nah, nampaknya sikap itu karena terpengaruh oleh pemahaman hadis ini, bahwa mayit itu akan diazab, mayit akan disiksa dibukai ahlihi, karena tangisan keluarganya. Nah, maka oleh karena itu pada kesempatan ini kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal mayyita yu'azzabu bibukai ahli, mayit akan disiksa disebabkan ditangisi oleh keluarganya. Yang pertama, hukum asal. Al-aslu, pada asalnya seseorang itu tidaklah disiksa melainkan karena usahanya sendiri, atau tidak disiksa melainkan disebabkan perbuatan dosanya sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Muddatsir ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Kata Allah, setiap-tiap diri bima kasabat rahina, bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat.
Atau ada juga yang mengartikan rohinah itu tergade. Jadi setiap orang itu tergade, tertahan dengan amalnya. Kalau amalnya baik, dia mendapatkan pahala. Kalau amalnya buruk, dia mendapatkan siksaan. Bahasanya sama dengan alasan perintah akikah. Di dalam hadis dikatakan bahwa kullu gulamin, ada yang menggunakan redaksi murtahinun, ada yang menggunakan redaksi rohinatun. Kullu gulamin rohinatun bi aqiqati. Setiap anak yang lahir itu tergade dengan akikahnya sampai dibayarkan akikahnya baru terbebas, yaitu waktu mengakikahi itu menurut hadis yang sahih di hari ke-7 dari kelahiran. Pada hari ke-7 dari kelahiran itu ada beberapa syariat yang disyariatkan oleh Nabi. Pertama, menyembelih hewan akikah. Yang kedua, memotong rambutnya, mencukur sampai habis. Kemudian yang ketiga, memberi nama. Yang keempat, menimbang rambut, ditimbang dengan ukuran perak. Nah, lebih afdol dengan emas, tapi perintahnya dengan perak juga cukup, Bu. Lalu kemudian dikonversi, berapa kira-kira harga perak atau harga emas ini. Nah, konversinya itu disodakohkan kepada fakir miskin. Nah, diantaranya akikah itu disebut rohina. Setiap orang tergade dengan akikahnya sampai dibayarkan. Nah, setiap orang tergade dengan amalnya. Kalau dia beramal baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia beramal buruk, dia akan mendapatkan keburukan. Jadi al-aslu, hukum asal, seseorang itu tidak akan disiksa melainkan karena usahanya sendiri. Kemudian dalil yang kedua, bahwa seorang tidak akan mendapatkan siksaan kecuali atas dosanya sendiri adalah berdasar surat Fatir ayat 18. Ini ayatnya sudah populer ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yukmal minhu syai'un walau kana za qurba. Kata Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi kalau bapak berdosa, ibu berdosa, tidak bisa dipikul oleh saya. Begitu juga saya berdosa, tidak bisa dipikul oleh bapak itu. Masing-masing orang memikul, mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing. Wa in tad'u musqalatun ila himliha. Walaupun seseorang dibebani beban berat dosanya itu, walaupun seseorang mengundang orang lain untuk membebani dosanya, panggil orang lain, tolong nih tanggung dosa saya. Manggil 1 orang, 2 orang, bila perlu 10 orang, saya kemarin berbuat dosa, tolong kamu ya yang nanggung. Kata Allah, la yahmil minhu syai'. Maka tidak akan dapat dipikul, tidak akan dapat ditanggung sedikit pun. Walau kana za qurba, walaupun yang dipanggil itu kaum kerabatnya sendiri. Dipanggil saudaranya, tolong tanggung dosa saya, enggak bisa. Dipanggil orang tuanya, dipanggil anaknya supaya menanggung dosa kita. Maka kata Allah, la yukmal minhu syai'un walau kana za qurba. Dosa orang lain tidak dapat ditanggung sedikit pun oleh orang lain. Dosa seseorang tidak dapat ditanggung oleh orang lain walau kana za qurba, walaupun ditanggung oleh kerabatnya. Walaupun sangat menginginkan. Seperti yang diungkap oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij. Ketika pada hari kiamat orang-orang mujrimin itu sudah ditetapkan tempatnya di neraka. Maka yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma idin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi
wa man fil ardi jami'an summa yunji. Kata orang-orang mujrimun, andai kata dosaku ini bisa diganti, tempatku di neraka ini bisa diganti oleh anakku, oleh ayahku, oleh ibuku, oleh sahabat-sahabatku, oleh ibu-ibu angkatku, orang tua angkatku, bahkan wa man fil ardi jami'a, andai kata tempatku di neraka bisa digantikan oleh orang-orang yang ada di muka bumi ini. Jadi orang-orang mujrimin mah jangankan di dunia, di akhirat pun ingin mencelakakan orang lain. Di dunia sudah mengganggu orang lain, di akhirat pun meminta agar tempatnya di neraka digantikan oleh orang lain. Bahkan anaknya yang paling dicintai, yang paling dibanggakan, disukai, dibela mati-matian pada hari ini, ketika dia ditetapkan oleh Allah sebagai orang celaka, yang harus menempati kaplingnya di neraka, maka anak itu diserahkan, anak itu diminta supaya menggantikan tempatnya di neraka. Bahkan orang tuanya juga. Tapi kata Allah tidak bisa. La yukmal minhu syai' walau kana zakurba. Dosa seseorang tidak dapat dipikul walaupun oleh kerabatnya. Bahkan di surat kalau nggak salah itu di surat Abasa. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Hari itu orang akan lari dari saudaranya, orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Mungkin selanjutnya atasan lari dari bawahannya, bawahan lari dari atasannya, lari dari teman-temannya. Yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang harus mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Nah, jadi hukum asal menurut Quran gak bisa saling menanggung. Nah, hanya kemudian ada beberapa hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya. Seperti yang tadi ditampilkan di tema. Maka dari sini muncullah kerancuan di dalam memahami hadis ini, sehingga di kalangan para ulama pun berselisih. Ada yang memahami secara hakikat, ada juga yang mencoba mengambil jalan keluar dari pemahaman hadis ini, tidak memahami secara tekstual. Beberapa hadis yang dimaksud adalah diantaranya, kenapa diantaranya? Karena banyak hadisnya. Di antaranya hadis riwayat dari sahabat Ibnu Umar, dari ayahnya, dari Nabi SAW, qala bersabda, kata Nabi, al-mayyitu yu'azzabu bibuka'il hayyi alaih. Mayit itu akan disiksa karena tangisan orang yang hidup untuknya. Nah, di sini bahasanya menggunakan al-hayyi, orang yang hidup. Artinya ditangisi oleh siapapun, Pak. Bukan hanya oleh keluarga. Ditangisi oleh orang tuanya, ditangisi oleh anaknya, ditangisi oleh saudaranya, ditangisi oleh teman-temannya, ditangisi oleh muridnya. Maka yu'azzabu, mayit itu akan disiksa disebabkan tangisan tersebut. Kemudian hadis yang kedua bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, innama marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyatin. Kata Aisyah, Nabi pernah lewat kepada seorang Yahudiyah, Yahudi perempuan. Kalau Yahudi laki-laki, Yahudiyun. Yahudi perempuan, Yahudiyah. Jadi ada seorang wanita Yahudiyah meninggal dunia. Kebetulan Nabi lewat dan melihat yabki 'alaiha ahluha,
si wanita Yahudiyah yang meninggal dunia ini ditangisi oleh keluarganya. Maka apa kata Nabi? Faqala innahum la yabkuna 'alaiha. Sesungguhnya mereka menangis karena kematian si wanita ini. Wa innaha la tu'azzabu fi qabriha. Dan sesungguhnya si wanita Yahudiyah ini akan disiksa nanti di dalam kuburnya. Kenapa disiksa? Karena ditangisi. Nah, maka berdasar hadis ini secara mutlak bisa dipahami bila ada orang yang meninggal dunia ditangisi keluarganya, ditangisi oleh orang yang hidup, yu'azzab, mayit itu disiksa. Nah, makanya sebagian kalangan kaum muslimin kalau ada yang menangis saat keluarganya meninggal suka dilarang, bahkan dipegang gitu. Bahasa Sunda nama direjengan gitu. Jangan sampai merangkul jenazah dan akhirnya nangis meneteskan air mata. Nah, tapi kalau menangis saja disiksa itu tidak masuk akal. Nah, maka tangisan seperti apa yang dapat menyebabkan si mayit itu akan disiksa? Ternyata ditemukan ada redaksi hadis yang berbeda. Jadi di sini terlihat bahwa tidak semua tangisan yang akan menyebabkan si mayit itu disiksa. Tapi tangisan tertentu yang akan menyebabkan mayit itu disiksa. Seperti dijelaskan di dalam hadis yang lain dari sahabat Al-Mughirah yang tadi dari Ibnu Umar dan Aisyah. Nah, ada sumber lain dari sahabat Al-Mughirah. Nabi SAW bersabda, atau Al-Mughirah mendengar Nabi SAW bersabda. Kata Nabi, inna kaziban alayya laisa kakazibin ala ahadiman ala ahadin. Sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas makhluk selain aku. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah tempatnya di dalam neraka. Jadi kalau kita berdusta atas Nabi, Nabi bersabda begini. Qala Rasulullah, padahal Nabi tidak pernah bersabda. Maka kata Nabi, siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Karena berdusta atas nama Nabi, konsekuensinya berbeda dengan berdusta atas nama selain Nabi. Samitun Nabiyya yaqul, kata Al-Mughirah, aku mendengar Nabi bersabda, man niha alaihi yu'azzabu biman niha alaihi. Siapa yang diratapi oleh keluarganya, siapa yang diratapi, mayit yang diratapi, maka yu'azzabu bimaniha alaihi. Si mayit itu akan disiksa karena ratapan yang ditunjukkan kepadanya. Jadi menurut penjelasan hadis ini, nampaknya tidak semua jenis tangisan menyebabkan siksaan. Jenis tangisan yang menyebabkan siksaan itu apabila tangisan itu mengandung ratapan. Bagaimana tangisan mengandung ratapan itu? Sampai memukul badan, merobek-robek baju, memukul-mukul kepala, gogoleran. Seperti tangisan orang Syiah ketika peringatan Asyura gitu. Saya pernah ikut bagaimana yang disebut peringatan Asyura itu. Ternyata membacakan sejarah Hasan Hussein, kemudian dengan nada yang bersedih dan membuat semua audiens juga sedih, menangis. Awalnya nangis biasa, lama-lama nangis gogorowokan. Kemudian memukul-mukul badan sampai memukul-mukul kepala ke lantai. Nah, itu sebenarnya sudah minaniyah. Itu tangisan ratapan. Dulu ada seorang ibu yang ditinggal wafat oleh anaknya.
Maka selesai dikuburkan, orang lain pulang, si ibu ini nggak mau pulang. Terus saja di atas kubur merangkul-rangkul kuburannya, Bu, sambil menangis. Nah, Nabi lewat, kata Nabi, wahai ibu, isbiri, sabarlah. Nah, si ibu ini tanpa melihat siapa yang ngomong, langsung melawan, langsung menjawab, kamu ini tidak tahu apa yang saya rasakan. Sabar, sabar, kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Kemudian Nabi pergi saja. Setelah Nabi tidak ada yang memberitahu, hei ibu, yang tadi ngomong itu Nabi. Kaget luar biasa, Bu. Maka segera pergi menemui Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, sekarang ibu bersabar. Apa kata Nabi? Ibu, sabar itu inda sadmatil ula, tadi. Jadi bukan air mata sudah habis baru sabar. Nah, itu mah kadong dorang. Kenapa jadi sabarnya? Tos daya picerikeun. Ketika kita diuji dengan rasa emosi, piring dilempar, gelas dilempar, TV ditendang, tos segala hancur kakara sabar. Nah, eta mah kadong dorang. Jadi sabar itu inda sadmatil ula, ketika hentakan pertama, di saat merasakan ujian itu, kesedihan atau rasa marah, kita tidak mengeluarkan ucapan yang mengandung murka Allah, kita tidak melakukan perbuatan yang merusak, merugikan orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan sabar. Nah, jadi sekali lagi, tangisan yang dapat menyebabkan diazab, mayit akan diazab itu bila ada unsur meratap, meraung-raung, gogoleran, bahkan mengeluarkan ucapan-ucapan yang menolak terhadap takdir Allah. Yang kedua, penjelasannya dari Ibnu Umar juga ada, kata Nabi, al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bimaniha alaihi. Mayit itu akan disiksa disebab di dalam kuburnya, bimaniha alaihi, disebabkan apa yang diratapi kepadanya. Dan ini oleh Imam Bukhari dicantumkan di dalam babu ma yukrahu minan niyaha alal mayyit. Bab dimakruhkan niyaha, meratap terhadap mayit. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi SAW memperjelas di sini. Memang hadis ini dalam kasus Nabi menangis di saat seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah sakit keras menjelang wafatnya. Dan di saat itu ketika Nabi melihat kondisi Sa'ad bin Ubadah, Nabi menangis. Sehingga hadis ini dicantumkan oleh Imam Bukhari di dalam babul bukai ingdal marid. Bab menangis ketika melihat orang yang sakit atau di samping orang yang sakit. Dari sahabat Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW istaka Sa'd bin Ubadah syakwalahu. Sa'ad bin Ubadah menderita sakit keras. Fa'atahu Nabi SAW ya'uduhu. Maka Nabi SAW datang menjenguknya, ditemani ma'a Abdurrahman bin Auf, bersama Abdurrahman bin Auf, wa Sa'd bin Abi Waqqas, bersama Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdullah bin Mas'ud, bersama Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat utamanya. Falamma dakhala alaihi fawajada fi ghasyati akhli. Ketika Nabi masuk, maka Sa'ad bin Ubadah ini sudah dikelilingi oleh keluarganya. Dan keluarganya sudah terlihat sedih. Faqala qad qada. Kata Nabi, apakah Sa'ad bin Ubadah ini sudah meninggal? Qalu la, belum ya Rasul. Fabakan Nabi, maka Nabi nangis ketika melihat Sa'ad bin Ubadah. Falamma ra'al qaum buka'an Nabi bakau. Ketika orang-orang melihat Nabi nangis, semua menangis. Jadi sudah sedih melihat Nabi menangis, maka semua menangis. Pada asalnya mungkin ditahan-tahan. Lalu pada saat itu Nabi menjelaskan,
Ala tasma'una, tidakkah kalian mendengar? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'adzibu, tidak akan menyiksa, bidam'il ain, disebabkan air mata. Nah, ini jelas, Pak. Allah itu tidak akan menyiksa seseorang disebabkan air mata. Jadi kalau kita mencium jenazah, air mata netes ke pipinya, boleh nggak? Boleh menurut hadis ini. Karena penjelasan dari Nabi sendiri, la yu'adzibu bidam'il ain. Seseorang tidak akan disiksa disebabkan air mata. Wala bihuznil qalbi. Seseorang juga tidak akan disiksa disebabkan sedihnya hati. Walakin yu'adzibu bihaza, tetapi mayit akan disiksa disebabkan ini, disebabkan lidah ini. Wa asyara bilisani, Nabi berisyarat ke lisannya. Aw yurhamu, atau mayit bisa mendapatkan rahmat disebabkan lisan ini. Maksudnya kalau lisannya di saat orang itu meninggal dunia, lisannya itu berkata baik, menerima takdir Allah, maka si mayit ini, orang ini akan mendapatkan rahmat. Namun apabila seseorang mengucapkan kalimat yang mengandung penolakan terhadap takdir, maka dia disiksa. Wa innal mayyita yu'azzabu bi bukai ahli alaihi, dan sesungguhnya mayit akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yadribu fihi bil asa wa yarmi bil hijara wa yahsib biturab. Maka Umar bin Khattab memukul orang-orang yang menangis seperti itu. Kalau tangisan disertai ratapan, oleh Umar dipukul dengan tongkat, dilempar dengan batu, atau ditaburi dengan tanah. Karena itu termasuk perbuatan jelek. Nah, maka dari 3 hadis ini kita bisa memahami bahwa tangisan yang menyebabkan mayit akan disiksa adalah apabila tangisan itu mengandung ratapan. Tangisan sebagai ungkapan tidak terima dan tidak ridho terhadap takdir dan keputusan dari Allah. Bukan tangisan karena kesedihan semata. Karena menahan tangisan karena kesedihan itu di luar kemampuan manusia. Seperti Nabi ketika ditinggal wafat oleh putra-putrinya, nangis, Pak. Bahkan putra Nabi yang laki-laki itu semua wafat di usia masih kecil. Rata-rata usia 2 tahun. Seperti hanya Ibrahim, putra Nabi. Ketika diurus oleh ibu susunya, dikabarkan meninggal dunia. Maka Nabi datang dan bersedih, kemudian mencium Ibrahim sambil menangis. Pada saat itu ada seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, "Wa anta ya Rasulullah?" Maksudnya, kenapa Anda menangis ya Rasul? Bukankah Anda mengatakan bahwa mayit akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya? Apa kata Nabi? Wahai Abdurrahman bin Auf, air mata ini adalah rahmat. Jadi kata Nabi, kalau kita melihat orang lain mendapat musibah atau ada sesuatu yang menyedihkan kita, lalu menangis, itu teh rahmat, Pak. Rahmat dari Allah. Dan kedua mataku boleh saja mengalirkan air mata, tapi lisanku tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah. Nah, jadi tangisan Nabi itu tidak mengandung ratapan. Kedua mataku boleh saja mengalirkan air mata. Hatiku bersedih, terpukul, bersedih dengan berpisahnya dengan Ibrahim putraku. Tetapi lisanku tidak mengeluarkan kalimat yang mengundang murka Allah. Lisanku selalu mengucapkan kalimat yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu tangisan Nabi. Demikian juga di saat Nabi ditinggal wafat, atau ada seorang sahabat yang meninggal namanya Utsman bin Mad'un. Utsman bin Maz'un itu cendekiawan Arab, Pak.
yang pertama meninggal dari kalangan muhajirin. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu banyak sahabat yang ikut. Para sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, semuanya ikut dalam perang Badar. Dan dengan takdir Allah, orang yang pertama meninggal di Madinah dari kalangan muhajirin, katanya Utsman bin Maz'un. Maka Nabi bersedih karena melihat perjuangan dari Utsman bin Maz'un ini. Dan mencium wajah Utsman bin Maz'un sampai wa ainahu tadrifani, kedua mata Nabi itu mengalirkan air mata. Jadi dari apa yang dilakukan Nabi ini boleh kita nangis, meneteskan air mata, mencium. Kalaupun air matanya menetes ke mayit, tidak akan menyebabkan siksaan apabila tidak ada unsur ratapan. Nah, maka makna hadis ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis hasan, Abu Musa al-Asy'ari mengabarkan dari ayahnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin," kata Nabi, tidak ada orang yang mati, fayaqulu bakihi, kemudian keluarga orang mati itu menangisinya, fayaqulu wajabala wasayida, kata keluarganya itu wajabala, duhai sandaran hidupku, wasayida, duhai pahlawanku, atau duhai pujaanku, duhai kekasihku, kenapa engkau meninggalkanku? Nah, kan begitu meratap itu. Jadi dibuat kata-kata seolah-olah kehilangan berat. Aw nahwa zalik, atau ucapan-ucapan lain yang mengandung unsur ratapan. Illa wukila bihi malakani, kecuali nanti akan didorong-dorong oleh dua malaikat, yalhazanihi, mendorong-dorong sambil bertanya, ahkaza kunta, apakah benar kamu dulu seperti ini? Apakah benar kamu dulu seperti ini? Jadi menurut hadis ini, si mayit itu dihinakan akibat ditangisi oleh keluarganya. Nah, akan tetapi sebenarnya dipahami seperti ini juga, dipahami bahwa mayit yang disiksa itu bila tangisan itu mengandung ratapan, itu masih tetap saja muskilah, Pak. Sedikit tidak dimengerti. Kenapa? Yang nangis ini siapa? Mayit atau keluarga? Keluarga atau orang yang masih hidup. Yang meratapi itu siapa? Keluarga. Tapi yang disiksa mayit, kahartos tuh. Hartos kan? Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi kalaupun hadis ini dijadikan sebagai tafsir bahwa yang akan menyebabkan siksaan itu bila tangisan mengandung ratapan, tapi bila tangisan tidak mengandung ratapan, la yu'adzab, tidak disiksa. Bila tangisan mengandung ratapan akan disiksa. Dipahami seperti ini juga tidak bisa dimengerti. Kenapa? Karena yang nangisnya orang hidup, yang nangisnya orang lain. Kok yang disiksa itu mayitnya? Nah, maka dari kemuskilan hadis ini, Imam An-Nawawi mengambil kesimpulan jalan keluar. Ini saya baca di dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di juz 3 halaman 339. Halaman ini diambil dari kitab digital dan itu bisa dirujuk ke kitab asli Syarah An-Nawawi. Dan ini pemahaman yang benar, pemahaman jumhur ulama. Dan ini dengan pemahaman ini, maka hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena ada juga ulama yang memahami bahwa ya hadis itu sahih.
Tetapi ini masuk kategori hadis yang sahih sanadnya, tapi dhaif matannya. Maka hadis itu ditinggalkan katanya gitu. Jadi ketika terjadi kontradiksi antara Quran dan hadis dan bertabrakan, maka kaidah sebagian ulama mengatakan gugurkan salah satu. Yang digugurkan itu Quran atau hadis? Nah, tentu hadis. Karena ini dinilai bertentangan dengan ayat Al-Quran. Nah, ini contoh hadis yang sahih sanad, dhaif matannya. Nah, tapi ada juga ulama yang memahami mukhtalaful hadis itu bila bertentangan dengan Quran atau dengan hadis yang lebih sahih, diambil jalan keluar di thariqatul jam'i. Dan inilah yang dilakukan oleh jumhur ulama. Nah, kita baca penjelasan Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Wa ikhtalafal ulama'u fi hadhil ahadis. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari hadis bahwa mayit akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya, disebabkan ratapan keluarganya. Fata'awwalahal jumhur, maka jumhur ulama mentakwil, menafsirkan, mengambil jalan keluar alaman waso, bahwa yang dimaksud mayit akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya itu apabila si mayit itu berwasiat kepada keluarganya supaya ditangisi, biayyabka alaih, supaya saat meninggal dia ditangisi, wa yunaha ba'da mauti, supaya setelah meninggal kematiannya diratapi, fanufidat wasiatuhu, maka wasiatnya dipenuhi oleh keluarganya, saat meninggal ditangisi, saat meninggal diratapi, bahkan ratapan berhari-hari. Tidak cukup oleh keluarga ngundang orang supaya menangis, bayar pulangnya. Ngundang orang supaya meratap, bayar. Seperti yang diyakini oleh sebagian kelompok. Fahada yu'azzabu bibukai ahlihi alaihi wa nauhihim. Maka bila tangisan dan ratapan ini atas dasar wasiat si mayit, maka si mayit itu disiksa disebabkan tangisan dan ratapan ini. Kenapa? Li'annahu bisababihi, karena orang menangis, orang meratap disebabkan diperintah oleh si mayitnya. Wa mansubun ilaihi, maka oleh karena itu tangisan itu dinisbatkan kepada si mayit. Jadi seolah-olah orang meratap, orang menangis itu gara-gara diwasiati atau diperintah oleh si mayit itu. Inilah yang dimaksud mayit disiksa disebabkan tangisan keluarga atau disebabkan tangisan orang yang hidup. Nah, atau di dalam kesimpulan lain, seperti saya baca dalam fatwa Syekh Al-Utsaimin, itu apabila katanya, apabila tangisan itu menjadi sunnahnya. Jadi si mayit itu mengajarkan sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila. Ya, siapa yang membuat sunnah yang baik, dia dapat pahala dan pahala orang yang ikut. Sebaliknya wa man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang membuat sunnah yang buruk, falahu wizruha wa wizru man amila biha, maka dia akan mendapatkan pahala, dia akan dapat dosanya, dosa dari sunnah yang buruk, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengikuti dosa itu. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, apabila terjadi pembunuhan di muka bumi ini, apabila terjadi pembunuhan secara zalim, bukan pembunuhan secara mutlak. Karena dalam Islam kan boleh membunuh apabila sesuai dengan perintah Allah. Satu, karena kisos, menegakkan hukum kisos, orang membunuh, bunuh lagi. Yang kedua, kalau dia berzina, sudah nikah, berzina. Pernah nikah, berzina. Maka
itu dirajam sampai mati. Atau orang yang keluar dari Islam, murtad, ar-riddah itu diperintahkan untuk dibunuh. Tapi di luar itu dinilai pembunuhan secara zalim. Kata Nabi, apabila di muka bumi terjadi pembunuhan secara zalim, maka anak Adam mendapatkan royalti dosanya. Kenapa? Karena dialah orang pertama yang membuat sunnah membunuh secara zalim. Siapa anak Adam? Qabil. Di Qabil itu membunuh Habil. Kenapa? Gara-gara cemburu. Gara-gara cemburu urusan perempuan. Akhirnya dibantai supaya tidak ada saingan. Maka setiap terjadi pembunuhan di muka bumi secara zalim, putra Adam yang bernama Qabil mendapatkan pensiunan dosanya. Nah, sekarang Qabil dapat pensiunan dosa lagi. Karena kita di Indonesia ada pembunuhan secara zalim. Nah, kenapa putra Adam dapat pensiunan dosa padahal yang membunuh orang lain? Karena pembunuhan secara zalim itu sunnahnya, lalu kemudian diikuti oleh generasi setelahnya. Nah, demikian juga pemahaman hadis mayit disiksa disebabkan tangisan keluarga, yaitu satu, bila si mayit pernah berwasiat, yang kedua, apabila tangisan itu menjadi sunnah. Fa'amma man baka alaihi ahluhu wa nahu min ghairi wasiyatin minhu. Nah, kata Imam An-Nawawi atau jumhur ulama, adapun apabila keluarganya menangis, keluarganya meratap-ratap, min ghairi wasiyatin minhu, padahal si mayit tidak berwasiat supaya ditangisi, supaya diratapi. Dan menangis meratap bukan sunnah si mayit, bukan ajaran si mayit, tapi keyakinan mereka yang melakukannya. Fala yu'azzabu, maka mayit itu tidak akan disiksa. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang hanya menanggung dosa, seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Qalu, maka mereka para ulama, jumhur ulama mengatakan, wa kana min adatil arab al-wasiyatu bidzalik. Dan kebiasaan dari bangsa Arab itu suka berwasiat kepada keluarganya, kalau mati tolong tangisi saya, ratapi saya. Dan itu dinilai kalau ada orang yang meninggal dunia ditangisi dan diratapi, itu menunjukkan orang terhormat. Dan itu menjadi kebanggaan keluarga. Karena ternyata banyak orang yang merasa kehilangan dengan meninggalnya itu. Nah, bahkan bukan hanya ditangisi dan diratapi, tapi diumum-umumkan. Makanya mengumumkan jenazah itu termasuk na'yun min na'yil jahiliyah. Itu termasuk perbuatan orang jahiliyah. Dan mengumumkan jenazah itu termasuk meratap. Tapi kan Nabi pernah mengumumkan kematian Raja Najasyi. Nah, kalau mengumumkannya sesuai dengan kebutuhan, nggak apa-apa. Tapi kalau mengumumkan tidak sesuai dengan kebutuhan, orang yang tidak kenal, yang tidak tahu menau, diberitahu. Atau yang meninggalnya juga sudah lama, orang lain juga tidak tahu siapa dia. Diumumkan di televisi, di koran, di media sosial, ngetok rumah-rumah. Bapak saya meninggal dunia, padahal nggak ada urusan apa-apa. Nah, itu mina'il jahiliyah. Tapi kalau mengumumkan bagaimana supaya banyak orang yang hadir saat meninggal dunia, saat pemakaman, banyak yang mendoakan di hari itu tidak apa-apa. Nah, maka jumhur ulama fikih di sini. Jumhur ulama fikih memaknai hadis ini bahwa yang dimaksud mayit mendapat siksa itu adalah apabila si mayit itu berwasiat supaya ditangisi setelah matinya. Atau tambahan lain, apabila menangisi jenazah itu termasuk sunnah yang diyakini oleh si mayit. Nah, itulah makna hadis
al-mayyitu yu'adzabu bibukai ahli. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Mengenai memahami tentang hadis tadi bahwa si mayit itu berwasiat kepada orang yang hidup untuk menangisinya, untuk berpihak, itu bisa diterima kalau memang si mayit memang menyuruh, tapi dalam kenyataan itu asana jarang kalau ada orang hidup, terutama kalau di kalangan kita menyuruh untuk meninggal, ketika saya meninggal misalnya besok Tangisi, cencerikan. itu saya rasa jarang. Dan kalau memang seperti itu bisa diterima bahwa dia berdosa karena menyuruh orang untuk meninggal. Tapi dalam kenyataan banyak orang yang, apalagi kalau sekarang lihat itu viral televisi ketika anaknya meninggal sampai ibunya terus hari pertama nangis, ketika diobservasi ulang Nangis lagi, iya. itu kan nangisnya di sorot televisi dalam keadaan dia membuatkan itu sampai ya berlebihan. Apakah kalau hanya berwasiat, kalau orang tadi yang beratap itu bukan karena wasiat, apakah tetap si mayit itu tidak disiksa karena itu? Jadi si mayit tidak disiksa walaupun keluarganya Merata. dalam artian berlebihan dalam menyikapi orang meninggal. Ya. Atau di satu wilayah, di satu lingkungan memang kebiasaan seperti itu, seperti yang bisa dikatakan misalnya yang siap itu ketika meninggal kemudian merata berlebihan. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau nangisnya bukan karena wasiat tapi memang nangisnya berlebihan seperti itu, apakah mayit tidak disiksa oleh itu? Atau mungkin si mayit itu tidak pernah mengajarkan gitu kepada orang hidup supaya tidak berniahan ketika dia meninggal. Kalau tadi mayitnya yang berwasiat untuk niat kepada keluarganya, tapi sebaliknya ada mayit yang tidak mengajarkan kepada keluarganya untuk berniahan sehingga keluarganya berniahan. Ya. Jadi pemahaman pokok memahami hadis yang seperti ini, ya kembalilah kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran tadi, la taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa itu tidak menanggung dosa orang lain. Itu yang pokok dulu pemahaman. Nah, kalau orang yang berdosa menanggung dosa orang lain, nah ini tidak masuk logika hukum, tidak sesuai dengan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Seorang itu mendapatkan dosa mendapat pahala dari hasil usahanya, dan dia mendapatkan dosa juga dari hasil usahanya. Nah, makanya hadis ini oleh para ulama dicantumkan. Ini pemahaman umum ya. Hadis ini diberi judul seperti oleh Imam Al-Bukhari, ma yukrahu minan niyaha alal mayyit. Sesuatu yang dibenci berniyahah terhadap mayit. Jadi kalau tadi mengambil cara para ulama dalam memahami supaya tidak bertentangan dengan ayat, yang menyebabkan mayit disiksa itu bila ada wasiat atau bila itu sebagai ajaran yang mereka yakini kemudian dipraktekkan. Tapi kalau tidak berwasiat, tidak. Bagaimana orang yang tidak berwasiat, tidak mengajarkan, tapi diratapi juga. Siapa yang dosa? Apakah mayit disiksa? Tidak, mayitnya tidak disiksa. Justru yang yu'azab itu atau yang mendapatkan dosa itu yang ratap itu.
Bahkan kalau kita melihat ya penjelasan dari para ulama terkait dengan kumpul-kumpul ba'da kematian juga minan niyaha. Itu termasuk niyaha. Di hari-hari tertentu berkumpul, dikenang, disebut-sebut kebaikannya sampai menangis. Seperti banyak artis juga yang suka begitu. Ini hari kematian, ulang tahun hari kematian artis ini, kemudian dikenang dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk puisi. Kemudian di situ nangis-nangis. Nah, ini minan niyaha. Apakah mayit disiksa kalau tidak mengajarkan itu? Tidak akan disiksa. Justru yang mendapatkan konsekuensi dosa itu adalah orang yang melakukannya. Jadi pemahaman pokok la taziru waziratu wizra ukhra. Nah, demikian juga di saat orang menangis berlebihan. Menangis itu boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi ketika berlebih-lebihan sampai jadi berkabung, jadi murung gitu, nggak mau makan, nggak mau minum, hidup tidak semangat. Nah, ini sudah berlebih-lebihan. Berarti di situ memang ada unsur tidak rela dengan kematiannya. Ini sudah ada an-niyahah di situ. Nah, siapa yang mendapatkan konsekuensi dari sikap seperti itu? Hanya orang yang berbuat. Apabila si mayit itu tidak berwasiat dan tidak mengajarkan seperti itu. Seperti di tengah-tengah kita juga terkait dengan bagaimana menyikapi pasca ba'da kematian, itu belum sepenuhnya sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tuanya ini sudah menerima Al-Quran Sunnah. Begini cara mengurus jenazah itu. Tapi sebagian keluarga masih mengikuti tradisi-tradisi. Bagaimana tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita perintahkan mereka membuat tradisi ba'da kematian yang di luar ketentuan syar'i? Apakah mayit akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatan itu? Tidak. Itu hanya bagi orang yang berbuat. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Gitu, Pak. Bismillah. Kalau seandainya saya berpikir begini, Ustaz. Ini mungkin pikiran saya dan tidak ada kaitannya korelasi dengan pembuktian hadis yang tadi dibilang. Jadi kalau seorang orang tua bisa mengajarkan anaknya untuk bersabar, sehingga ketika dia orang tuanya meninggal dunia, si anaknya itu berlebihan dalam menyikapi meninggal orang tuanya tersebut. Jadi istilahnya orang tuanya tidak berlebihan juga. Ya. Jika memakai atau seperti itu misalnya. Nah, apakah si mayit itu dapat azab atau dapat siksa karena dia Tidak mengajarkan. bersabar dengan orang tuanya meninggal dunia? Karena menurut saya niat itu bentuk ketidaksabaran, bentuk ketidakrelaan, atau bahkan bentuk haliwang, bentuk mengambil lawan sama anak terus itu kan seperti itu. Iya. Apakah si mayit itu disiksa karena tidak mendidik anaknya atau keluarganya untuk bersikap sabar satu dengan orang tua ini? Ya. Ya, kalau itu tentu saja itu kewajiban secara umum ya, kewajiban pokok orang tua. Di dalam Al-Qur'an dikatakan ku angkusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga diri kita, jaga keluarga kita termasuk anak dan istri dari api neraka. Nah, terkait dengan ajaran kesabaran ini adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, kalau orang tua tidak mendidik anak menjadi anak yang soleh, nah tentu nanti dipertanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Kenapa tidak menjalankan fungsi sebagai orang tua?
Padahal Allah menugaskan kita di muka bumi ini untuk menjadi khalifatan fil ardh, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi bukan hanya tidak mengajarkan sabar, kalau terkait dengan pendidikan orang tua terhadap anak itu kan yang paling utama. Bukan hanya tidak mengajarkan kesabaran, tapi termasuk tidak mengajarkan sholat, tidak mengajarkan baca Al-Quran, tidak mengajarkan amal-amal baik kepada anak-anak kita, itu termasuk dosa orang tua. Maka kewajiban pertama orang tua terhadap anak itu alimu, ajari mereka. Alimu auladakum, ajari mereka, ajari anak-anakmu dengan apa? Bisolah, supaya menjalankan sholat. Nah, tentu saja perintah hadis ini bukan hanya mengajarkan sholat, termasuk juga tadi mengajarkan sabar, mengajarkan ilmu-ilmu agama yang lain. Jadi kalau dikaitkan terhadap hadis ini, maka itu dosa orang tua secara umum apabila orang tua tidak mendidik anaknya, tidak mensolehkan anaknya. Padahal Allah menitipkan anak-anak ke kita itu supaya dijaga ku angkusakum wa ahlikum naro. Nah, kalau itu konsekuensi dosa akibat kelalaian orang tua dalam mendidik anaknya. Nah, makanya dari sekarang ya, mulai dari kita ini jaga anak-anak kita. Bagaimana caranya bisa dididik oleh kita langsung kalau kita punya ilmunya? Kalau kita tidak punya ilmu, minta orang lain, minta bantuan orang lain supaya mendidik. Atau dengan cara menyekolahkan putra-putri kita ke sekolah-sekolah yang di situ mengajarkan lebih banyak ilmu-ilmu agama. Supaya tugas kita atau tanggung jawab kita di akhirat itu menjadi ringan. Kalau kita membiarkan anak-anak terlantar sampai anak jadi bersikap seperti itu, meninggalkan kewajiban, tidak sabar, tidak menerima terhadap takdir, tentu saja orang tua ini akan mendapat konsekuensi azabnya. Begitu barangkali. Cukup? Yang lain tidak ada. Nah, cekap tosio terus badai CF konsumsinya ya. Jadi licik mustami bisa sambil mendengar sambil makan. Nah, kalau pembicara mah nanti saya sana. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.